karena kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja yang satu, kudus dan apostolik. Hari ini kita dipersatukan dalam berkat sukacita, peresmian Gedung Gereja Katolik Santo Yosef Ohijang. Kami ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Uskup Agung Merauke dan Administrator Apostolik Keuskupan Amboina, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc, dan para undangan lainnya. Selamat mengikuti selayang pandang proses pembangunan Gedung Gereja Baru Santo Yosef Ohijang yang berlangsung kurang lebih 14 tahun lamanya. Gereja Katolik Santo Yosef Ohijang yang kini berdiri kokoh menghadap ke timur Pulau K kecil adalah proses pembangunan yang diawali dari inisiator imam pertama, Pastor Jos van der Linden MSc, ketika memulai misi pastoralnya di era tahun 1996 hingga tahun 1999. Dengan alasan pertumbuhan dan perkembangan umat Katolik di Ohijang semakin pesat, sehingga kapasitas bangunan gereja semi permanen ketika itu tidak lagi mampu menampung umat. Akhirnya Pastor Jos van der Linden MSc yang berdarah Belanda itu memutuskan untuk harus mulai dibangun gedung gereja baru yang permanen dan lebih luas. Di bawah kepemimpinan Ketua Dewan Gereja Bapak Quartus Vautnylianan, proses pengumpulan dana sudah mulai dilakukan bersama umat dan Pastor Jos van der Linden MSc. Bapak Quartus Vautnylianan adalah Ketua Dewan Gereja kedua menggantikan Bapak Pius Narwadan sebagai Ketua Dewan pertama Gereja Katolik Santo Yosef Ohijang. Meski kala itu antusias untuk memiliki gedung permanen sangat tinggi, namun proses pembangunan pun tidak berjalan dengan mulus akibat konflik sosial yang terjadi di seantero Maluku pada tahun 1999. Setelah sempat vakum dan dengan sendirinya panitia yang terbentuk bubar akibat konflik sosial tersebut, namun tidak serta-merta menyulitkan semangat umat mengumpulkan dana untuk membiayai rencana pembangunan gedung gereja baru. Dengan berjalannya waktu terjadi pergantian kepemimpinan Gereja Santo Yosef Ohijang dari Pastor Jos van der Linden MSc kepada Pastor Andreas Rahawarin MSc tahun 1999 dan berlanjut ke Pastor Basilius Kolo MSc pada tahun 2002. Pada tahun itu pula terjadi pergantian perangkat gereja dari Bapak Quartus Vautnylianan kepada Bapak Gregorius Wens Rahawarin yang akrab disapa Papan Atas. Semangat dan dukungan umat stasi makin berkobar, pengumpulan material berupa pasir dan material pendukung lainnya terus dilakukan. Tahun berlanjut dan kembali dilakukan pergantian Ketua Dewan Stasi dari Bapak Gregorius Wens Rahawarin kepada Bapak Sylvester Walten. Bersamaan dengan itu juga dilakukan serah terima tugas pastoral dari Pastor Basilius Kolo MSc kepada Pastor William Ngoranuben Projo pada akhir tahun 2006 dengan membawa mandat dari Uskup Diosis Amboina, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc, agar meneruskan perjuangan pastor-pastor sebelumnya dalam upaya membangun gedung gereja yang baru. Menandai dimulainya pembangunan gedung gereja baru Santo Yosef Ohijang, maka dibentuklah panitia baru pembangunan pada tanggal 1 Juni 2007 dengan ketua panitia terpilih Bapak Chris Tenneywood.
Rapat panitia pembangunan pun dilakukan untuk menentukan desain pembangunan gereja dengan menggandeng perancang bangunan Bapak Ricardus dan lain yang dipercayakan untuk mendesain gedung gereja yang baru. Penggalangan dana makin gencar dilakukan mulai dari swadaya umat maupun melalui kegiatan basar dalam bentuk penjualan CD lagu-lagu rohani Katolik yang dimotori Pastor William Ngoranubun, didukung anak-anak OMK Stasi, juga penjualan kalender, bahkan umat bersama panitia menjual enbal ke wilayah Papua yaitu Timika. Selain itu terdapat setidaknya 20 oho yang ada di daratan Kei Kecil ikut memberikan sumbangsinya berupa material dalam bentuk kayu buah dan bambu hutan sebagai penunjang pembangunan awal gedung gereja baru. Berkat hasil kerja keras panitia pembangunan, Dewan Stasi bersama umat yang dikomandani Bapak Andreas Narwadan sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan kala itu langsung diawali dengan peletakan batu pertama oleh Yang Mulia Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc dan Gubernur Maluku Bapak Karel Albert Tralahalu, tepatnya pada 26 Agustus tahun 2007. Setelah peletakan batu pertama dilanjutkan dengan pembuatan fondasi dan boplang, memulai rangkaian kegiatan pembangunan gedung gereja yang berskala besar. Pada tahun 2014 terjadi pergantian pastor paroki dari Pastor William Ngoranubun Projo yang telah membangun gereja Santo Yosep Ohejang kepada Pastor Victor Gregorius Famas Projo. Selama kepemimpinan Pastor Victor Famas, kurang lebih 4 tahun di paroki Santo Yosep Ohejang, pembangunan gereja tetap berjalan sampai beliau digantikan oleh Pastor Sandro Letsoin Projo pada tahun 2017. Dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai 2021, pekerjaan pembangunan gereja Santo Yosep Ohejang tetap berjalan dengan lancar lewat bantuan iuran rukun setiap bulan, kolekte kedua setiap minggu, dan dari DPRD baik Kabupaten Maluku Tenggara maupun dari Provinsi Maluku, dari para pengusaha maupun dari pribadi-pribadi dan putra-putri EVAV yang berada di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Selama periode itu dilakukan pekerjaan besar-besaran untuk memperindah bentuk bangunan gereja Santo Yosep Ohejang, antara lain menggantikan kubah pertama yang sudah berkarat karena menggunakan seng plat dan pipa pam golongan C dengan kubah cor yang permanen dan hasilnya seperti yang ada saat ini. Selain menggantikan kubah, dilakukan juga pemasangan profil-profil bagian luar dan dalam gereja, tempat patung di dalam gereja, dan memperbesar tiang-tiang yang ada di dalam gereja maupun di luar gereja agar sesuai dengan bangunan gereja yang tinggi dan besar. Penyelesaian pembangunan gereja Santo Yosep Ohejang ini tidak terlepas dari peran dan kerjasama Ketua Panitia Bapak Yonas Ruban bersama dengan almarhum Bapak Benediktus Yanyaan yang setiap hari mengawas pekerjaan bangunan gereja. Selain itu, para tukang yang telah berjasa membangun gereja Santo Yosep Ohejang antara lain Bapak Clemens Borlak, disusul Bapak Niko Sakilat, Bapak Tony Fautngilianan, Bapak Tinus Ohewutun, dan yang terakhir adalah Bapak Mursito atau yang sering disapa Mas Tito hingga gereja selesai. Kini pembangunan telah rampung. Gedung gereja Santo Yosep Ohejang yang memiliki luas 777 meter persegi telah berdiri kokoh dan megah di atas tanah seluas 4.739 meter persegi yang dahulu merupakan hak milik Bapak Petrus Tarai Narwadan, kemudian menghibahkan kepada Keuskupan Amboina.
Tanah tersebut selain digunakan untuk pembangunan gedung gereja yang lama, juga pembangunan gedung gereja baru yang sudah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun ini mampu menampung umat sebanyak 800-an orang. Gedung gereja baru Santo Yosep Ohijang bergaya ortodoks memiliki tinggi mencapai 17 meter, telah menambah catatan sederetan bangunan yang bernilai religi dan menjadi ikon wisata rohani di wilayah kecil, diyakini dapat membentuk nilai keimanan umat yang satu, kudus, dan apostolik sebagai wujud kasih bagi setiap umat percaya dalam beribadah di setiap waktu. Dengan bangga kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada sejumlah tokoh-tokoh sentral yang sangat berjasa dan berperan dalam pendirian Gereja Santo Yosep Ohijang hingga saat ini. Di antaranya Petrus Tarai Narwadan, Pastor J. van der Berg, Pius Narwadan, Pastor Yosef van der Linden MSc, Pastor Carolus Bedauk MSc, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc, Petrus Renwarin, Quartus Vautnylianan, Pastor Andreas Rahawarin MSc, Pastor Basilius Kolo MSc, Pastor William Ngoranubun Projo, Pastor Victor Gregorius Famas Projo, Pastor Vitalis Alexandro Letsoin Projo, Gregorius Wens Rahawarin, Gubernur Maluku ke-11 Karel Albert Ralahalu, Sylvester Walten, Kristeni Wood, Ricardus Tanlain, Andreas Narwadan, Yonas Ruban, Benedictus Yanyaan, Clemens Borlak, Nico Sakilat, Tony Vautnylianan, Immanuel Sarkol, Alfonsus Dumatubun, John Renwarin, Ernest Renwarin, Tinus Ohewutun, Mursito, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun sekeluarga, Beni Narwadan sekeluarga, para donatur, seluruh umat paroki, pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, para donatur dari 20 Ohoi, diantaranya Ohoi Langgur, Satean, Lair Kamor, Werlilir, Van, Ngilngov, Ohoi Luk, Ohoi Dertabun Atas, Ngabub, Debut, Rumah Dian, Namar, Danar Lumefar, Ohoi Lilir, Ohoi Dertutu, Ohoi Dertom, Kelanit, Laon, Kolser, dan Ohoi Watran, maupun pihak-pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Berkat kebersamaan berbagai pihak dan golongan dalam cinta kasih Kristus, akhirnya pada hari ini, tanggal 14 Juni 2021, Gereja Katolik Santo Yosep Ohijang ditabiskan oleh Yang Mulia Uskup Diosis Amboina, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc, dan diresmikan oleh Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Muhammad Taher Hanubun. Semoga menjadi berkat bagi kehidupan umat serta memberikan pertumbuhan iman bagi umat Katolik dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.